Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nah, ini baru prakarya ya kak ya, Afwan tadi. Kita mulai ya. Nah, untuk tugas tadi ya, kita tidak jadi mengumpulkan dalam bentuk foto. Nah, tapi kalau memang ada uzur, misalnya ustazah, handphone Ana tidak bisa membuat video karena kepenuhan memori entah apalah, boleh dalam bentuk foto ya. Tapi konsekuensinya begitu tadi. Ustazah tidak mau juga nanti dikirim foto tapi entah dicomot dari mana, bukan karya anti, bukan anti yang mengerjakan di rumah gitu. Tapi sebaiknya dalam bentuk video, cuma ada suara ya untuk menjelaskan tentang produk yang dibuat. Ya, paham ya kak ya? Paham, Zah? Paham. Kita mulai materi kita ya. Minggu lalu kakak-kakak kita sudah masuk di perhitungan biaya ya, perhitungan biaya makanan awetan dari bahan nabati, betul? Zah. Betul. Jadi kalau ustazah misalnya nanti mengeluarkan soal disuruh menghitung biaya produksi, sudah bisa ya? Insya Allah. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk ke pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati. Nah, pada dasarnya ya kakak-kakak ya, untuk pemasaran ini sama dengan bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Namun di sini kita lebih fokus kepada produk makanan awetan dari bahan nabati. Nah, sebenarnya sangat banyak ya strategi pemasaran yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Apapun produknya, entah itu produk kerajinan, entah itu produk rekayasa, entah itu produk budidaya atau bentuk produk olahan ya kan kak. Sebenarnya banyak pemasaran, strategi pemasaran yang bisa kita laksanakan. Nah, di sini kita memilih pemasaran langsung. Apa itu pemasaran langsung? Nah, yaitu sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Ya, jadi penjualan langsung juga penjualannya langsung di kita yang melaksanakan. Jadi tidak melewati agen-agen atau melewati toko-toko yang kita titip, namun kita langsung yang menjual di situ ya. Nah, untuk penjualan langsung ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Nah, bisa kita dengan mempunyai outlet sendiri, terus bisa penjajahan langsung pada konsumen ya kan, untuk pemasaran langsung ini ya. Jadi pemasaran langsung ada penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Nah, di dalam pemasaran langsung ini juga banyak terdapat sisi positifnya ya kak ya, diantaranya penghematan waktu ya. Terus kita bisa juga memperkenalkan produk kita langsung kepada konsumen. Kok nampak orang, nggak nampak orangnya? Biasa kan keluar dari samping-samping itu. Lewat ada. Srek mau nampak sedikit ini, nampak banyak ini, nggak mau nampak ini, mau nampak sebiji Iya ini. beda ya. Sip lah, sip. Ya, kita lanjut. Nah, seperti Ustazah bilang sebelumnya ya kak ya,
ujung tombak ya dari pemasaran itu adalah atau ujung tombak dari hasil semua produksi kita itu adalah promosi ya. Ya, jadi promosi itu bisa kita berbagai media yang bisa kita manfaat untuk promosi ya Kak ya. Nah, ini contoh-contohnya dalam promosi ada tahap-tahapnya. Tahap pertama misalnya dimulai dengan yang kecil, yaitu kita kenalkan produk kita. Kemarin kita untuk bab ini kita mengambil contoh lidah buaya ya, produk minuman lidah buaya. Nah, kita kenalkan lidah buaya kepada teman-teman dekat kita, teman sekolah, tetangga ya di sekitar komplek atau teman bermain. Ini namanya pemasaran lewat perkenalan ya istilahnya ya Kak ya, melalui perkenalan ya. Jadi siapa yang kenal lah dengan kita promosikan produk-produk kita, apapun itu, tidak hanya untuk produk nabati ya Kak ya. Misalnya Anti punya teman sekolah ya kan, Aisyah Hayatun punya produk ini, Aisyah Hayatun buat kue misalnya ya, Aisyah Hayatun Ana buat kue nastar misalnya, cicip ya gitu. Nah caranya gitu tadi Kak, kita kasih mereka tester ya, tapi kita bilang Ana jualan, Ana buat ini, buat belajar buat kue misalnya, Aisyah belajar buat kue ini, cicip ya testernya. Nah ternyata setelah mereka cicip testernya Aisyah tadi, mereka suka, rasanya pas, manisnya pas. Nah dari sini akan timbul pesanan-pesanan. Nah biasa ini kita lakukan terhadap siapa? Teman-teman sekolah, tetangga-tetangga, teman-teman dekat ya, tetangga sekitar komplek atau teman-teman bermain. Nah ini ya. Nah, terus pemasaran yang pertama, yang kedua, bila produk kita tadi sudah mulai diterima ya dan sudah mulai banyak penggemar yang melalui tahap pertama tadi, nah kita bisa atau mulai bisa merambah pasar baru. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menitipkan di warung, di toko, atau di kantin sekolah. Jadi kan jauh lebih meningkat ya kan Kak, kalau tadi kita pemasaran langsung kepada orang-orang terdekat kita. Nah habis itu yang kedua sudah bisa lebih meningkat lagi. Meningkat, kita sudah bisa titipkan di warung. Kenapa? Orang sudah mulai kenal, oh iya ini nastar buatan Aisyah katanya kan, enak loh gitu ya kan. Atau orang lagi jalan ke toko atau ada yang di kantin sekolah, oh iya ini nastar buatan Aisyah, Ana pernah coba ternyata enak gitu. Nah itu efek dari yang pertama tadi. Nah kalau itu sudah kita lewati, kita yang ketiga bisa memanfaatkan teknologi internet atau sosial networknya ya, seperti apa? Seperti Facebook ya, IG, Twitter, apalagi WA ya kan Kak. Nah kita bisa berpromosi melewati memanfaatkan teknologi internet. Nah caranya kalau kita ingin memanfaatkan teknologi internet ini untuk pemasaran, caranya adalah perbanyaklah teman ya, dan tambahlah follower ya. Ini bisa untuk memperluas pemasaran kita. Misalnya banyak teman Anti di WA buat status, berarti yang melihat sangat banyak gitu ya kan. Ya mungkin ada yang melihat 100 orang status Anti, ya mungkin 1-5 orang ada yang tertarik dengan produk Anti. Atau di IG misalnya kan, semakin banyak followersnya, jadi peluang orang untuk melihat produk kita semakin besar. Nah, bisa juga misalnya dengan membuat blog ya Kak ya, membuat blog ya, blog gratis atau website yang berbayar ya. Misalnya di YouTube gitu kan, nanti bisa. Misalnya di situ nanti dibuat proses pembuatannya gitu ya kan. Nah, biasa orang jauh lebih tertarik. Nah, setelah itu yang keempat tahapnya bisa gunakan penjualan yang kreatif ya, yang hanya sedikit orang menjalaninya. Jadi tidak banyak orang Kak yang menjalani. Contohnya itu memanfaatkan pasar kaget. Ya, pasar kaget ini sekarang banyak ya, banyak kita jumpai di daerah tertentu ya kan Kak, apalagi Indonesia terkenal tuh. Atau misalnya kita memanfaatkan momen Car Free Day. Ya, jadi
kan nggak setiap hari itu ada momen itu, nggak setiap hari momen jalan-jalan itu bebas mobil tuh kan. Nah, hari-hari tertentu bisa kita manfaatkan. Nah, pakailah eh, momen-momen seperti ini, kita di situ menjual produk kita. Nah, dan kesempatan lainnya misalnya, ya. Nah, itu tadi tahap-tahapnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil kegiatan usaha makanan awetan dari bahan nabati, ya. Jadi Ustazah berharap anak-anak Ustazah sudah punya gambaran ya apa yang mau dibuat untuk praktek nanti. Ya, jadi dah tinggal prakteknya. Jadi anak sudah tahu Ustazah, misalnya anak ingin membuat keripik misalnya kan, keripik kentang misalnya atau keripik singkong. Nah, ya, anak sudah mulai mencicil Ustazah, dan anak sudah mulai merancang-rancang anggaran tentang biaya produksinya gitu ya kan. Nah, itu terakhir materi kita ya Kak ya di kelas 10 bab semester pertama. Dari materi kita awal ya, materi awal sampai sekarang, kira-kira ada pertanyaan nggak yang ingin ditanyakan? Karena minggu besok, Kamis besok kita sudah ujian praktek, habis itu anti ujian tahfiz, langsung masuk ke ujian teori. Jadi kita untuk belajar teori ini hari terakhir kita. Ya, ada nggak yang mau ditanyakan dengan materi kita dari awal sampai akhir gitu? Ada nggak yang ditanya? Kalau nggak ada ditanya, biar Ustazah lah yang nanya ya. Ustazah, Nah, sorghum itu sama dengan apa ya Ustazah? Gandum ya Ustazah? berbeda Kak. Sorghum dengan gandum berbeda. Dia sorghum itu bentuknya menyerupai jagung sebenarnya. Nah, kalau jagung dia kan kita panennya ada buahnya nanti ya. Jadi dia bunganya itu nanti kalau jagung ada yang di atas, ada yang dari batangnya itu keluar bunga. Nah, yang kita panen adalah bunga yang nanti berubah menjadi buah, menjadi biji, yang di batang, tunas batangnya itu. Kalau sorghum dia dari bunga yang di atas yang kita panen. Jadi tapi bukan gandum Kak, beda bentuk pohonnya. Cuma sekarang belum ada lah kita jumpakan, belum merata lah ya tanaman sorghum itu. Bentuk ininya pun berbeda dengan gandum, bentuk secara fisik ya, bentuk tumbuhannya berbeda dengan gandum, namun dia sangat mirip dengan jagung. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Fadilah Rahmi, senyum aja. Nanti udah ngumpul tugas belum itu? Biar nampak cantik di layar ini ya, di kamera itu ya. Insyaallah lah, ya. Manalah tadi si Sarah Irawan, Ustazah mau tanya lah, mana dia Sarah Irawan? Apalah yang di kepala anti itu apa tadi tuh? Mana Sarah Irawan?
On kanlah kameranya tuh, anak-anak ustazah, nggak usah lah malu-malu. Hidupkanlah kameranya Sarah, ustazah pingin ini. Mana dia yang putih di kepala anti tadi? Ada loh, udah jadi ibu peri dia. Ha. Tetap ya dengan rambut anti, sebagai hiasan itu ya. Habibah, ada yang ditanya nggak masalah prakarya? Siapa itu? Allahu Akbar, sendawa dia. Hah? Ujian praktek itu kumpulnya kapan sih? Ujian praktek ya kan? Kita kan ujian hari Kamis. Hari Kamis nggak kita ujian? Nggak tahu kan? Untuk ujian praktek kita jadwalnya sama dengan daring. Nanti kalau ujian teori baru keluar rosternya. Jadi kita ujiannya sama hari Kamis depan. Pengumpulannya Ustazah kasih waktu 2 hari ya, Kamis, Jumat. Nah, jadi untuk kelas 10, 2 hari waktu pembuatan video atau fotonya. Kalau memasak 2 hari udah selak basi lah ya kan Kak? Kayaknya ya. Bahan-bahannya dari kapan? Apa Kak? Persiapan bahan-bahannya dari kapan? Boleh dari sekarang. Kalaupun misalnya gini loh, anak ustazah misalnya mau buat apa? Mau buat tempe misalnya ya. Terus di rumah lagi ada kacang kedelai. Terus juga ada bahan-bahan lain yang dibutuhkan. Mau dikerjakan sekarang pun nggak masalah, besok pun nggak masalah, nggak usah menunggu Kamis depan, tapi langsung divideokan atau difotokan. Jadi hari Kamis tinggal mengirim sama ustazah. Jadi tidak usah. Foto kan enggak? Kemarin tuh kan foto. Nah ternyata setelah ustazah pikir-pikir, ustazah takut juga tidak amanah menjaga foto anti, karena kadang handphone ustazah dipegang sama anak ustazah yang laki-laki, kadang dipegang suami ustazah juga. Takut ustazah ya, sebaiknya video saja yang bersuara. Ya kayak mana? Maksudnya satu video aja. Satu video. Video yang apa tuh nggak ada harus. Satu video. Tapi di dalam video itu proses dari awal sampai akhir penyajiannya. Ya, jadi di awal itu sudah terkumpul lah bahan dan alatnya di situ. Nah, jadi tinggal divideokan. Nah, kan misalnya proses memasaknya lama ini. Entah adalah anak-anak ustazah misalnya nanti yang mau memasak tempe misalnya. Tempe itu kan berhari-hari baru jadi ya kan, Kak? Nah, mungkin videonya boleh terpotong. Nah, kalau memang memasaknya di hari itu juga gitu kan, di hari itu juga cuma proses memasaknya agak lama misalnya, ya silahkan waktu membuat video di-cut. Nanti kira-kira yang tidak penting tidak usah dimasukkan ke video. Nah, masuk lagi yang penting, misalnya udah proses memasak gitu kan, silahkan disambung lagi videonya. Dah, paham Aisyah? Ustazah. Ya Ustazah. Ustazah, durasi videonya berapa? Minimal 5 menit ya Kak ya, minimal 5 menit. Nah, kalau panjangnya Kakak Kerah lah, janganlah terlalu panjang juga. Yang penting di dalam durasi video itu sudah masuk di situ apa? Kelengkapan alat dan bahan, prosesnya, penyajiannya. Nampilin muka enggak sih? Nggak usah, suara aja. Yang direkam prosesnya aja kan ya. Misalnya muka kita Nggak usah. Jadi kameranya diarahkan ke bahan, bukan ke muka anti, ya. Ustazah, kalau durasinya kurang dari 5 menit tuh Minimal ustazah minta 5 menit. Jadi nampaklah itu minimal 5 menit. Jadi cukup lama loh Kak. Misalnya anti membuat jus aja lah misalnya ya. Itu kan mulai dari anti menyiapkan di situ blendernya, buahnya, pisaunya, misalnya membutuhkan wadah ya kan. Ada. Habis itu proses mengupas, baru proses memblender. Itu rasa 5 menit lebih itu.
Apalagi yang dibuat misalnya di sini nanti keripik singkong misalnya, ya kan? Nah, itu proses mengupas singkongnya, memotongnya, menggorengnya, terus menyajikannya. Kayak mana, Fatimah rasa? Pakai kemasan Zak. Tidak usah, pakai piring aja. Pakai piring, macam mana lah anti menyajikannya sebaik-baiknya. Jadi Ustazah tidak minta kemasan di sini ya, karena nanti memberatkan biaya untuk kemasannya lagi. Karena juga kan anti kan tidak akan mengumpul ke sekolah. Ya, jadi cukup disusun, ditata di piring tadi penyajiannya kayak mana. Mau ditaruh di toples, tak kayak mana lah caranya keripik tadi bagusnya. Jadi nanti perhitungan biayanya nggak pakai kemasan. Kemasannya ditinggalkan aja waktu perhitungan biaya karena kita tidak memakai kemasan. Kenapa Habibah? Habibah, tugas anti selama kelas 10 udah pernah mengumpul belum? Kapan mau dikumpul? Coba hidupkan speakernya itu. Kapan mau dikumpul? Ustazah butuh tugas, bukan butuh senyum. Itu senyum anti Ustazah capkan di raport ya. Kapan mau dikumpul Habibah? Yang lain, tugas-tugas yang gak pernah ngumpul itu. Berhubung materi kita sudah habis. Nisa Adelia sudah ngumpul tugas, nak? Udah berapa buah tugas yang udah dikumpul? Siapa lagi? Sarah Irawan udah pernah ngumpul tugas? Fatimah Amal Tukarim udah ya, udah ngumpul tugas ya. Yulianda, anti udah ngumpul tugas? Tugas yang mana Ustaz? Tugas yang mana yuk? Masa Ustazah yang mengingat tugasnya? Berarti Terakhir itu saya udah kirim Ustaz. yang pribadi. Yang pertama Yang pertama belum Ustaz. Itu masih bisa dikumpul Ustaz. kumpul, daripada nilainya kosong nanti di rapor. Nah, Afila Edla. Yang pertama yang mana Zak? Coba tanya kawan nanti yang pertama yang mana. Coba tengok balik catatan. Masa di Yang tanggal 24 Juli. saking udah lamanya ya kan. Harusnya ada beranak yang dikumpul itu, udah ada cucunya itu. Ya, Boleh nanya Zak? apa Kak? Kan katanya selama manusia masih makan, bisnis makanan nggak pernah mati Zak. Tapi kok ada rumah makannya bangkrut Zak? Rumah makan yang bangkrut. Ya, KFC gitu. Apa semua rumah makan bangkrut? Apa cuman satu itu toh? Beberapa. Nah, sekarang gini Kak, kita pun dalam berbisnis, kita memang prinsipnya sebegitu ya. Selama masih manusia butuh makan, yang namanya bisnis kuliner itu tidak akan mati ya kan. Sekarang gini, dengan zaman seperti ini, kalau kita berbisnis Kak, kita sudah bersaing di rasa. Ya, jadi bukan asal pandai kita masak terus kita jualan. Sementara orang lain ada juga pandai memasak, dia jualan tapi masakannya jauh di atas kita. Nah, cobalah sekarang Fatimah, Ustazah tanya, ada ini, kita butuh makan tetap ya. Ada dua orang berjualan berdekatan, ya berdekatan, menjual makanan dengan jenis yang sama. Nah, satu rasanya lezat, yang satu rasanya acak-adut. Fatimah beli yang mana? Yang lezat apa yang acak-adut? Yang lezat. Nah, kalau yang tadi sempat dia bangkrut atau kita bertanya, itu bukan karena orang tidak butuh makan lagi Fatimah, tapi mungkin ada di rasanya yang bermasalah atau di pelayanannya yang bermasalah. Allahu a'lam. Tapi yang namanya orang berbisnis kuliner itu tidak pernah mati Kakak, malah makin kemari semakin banyak orang yang berdagang makanan. Betul nggak? Kalau dulu kita ya kalau dulu
kita lihat orang dagang ya, misalnya satu jalan panjang itu masih jarak beberapa rumah baru ada orang dagang lagi ya kan. Nah, kalau sekarang cobalah setiap rumah sudah berdagang dan semua dagang makanan mulai dari bakso bakar, bakso, nasi dan lauk, segala macam, ya kan? Jadi betul bisnis kuliner itu tidak akan mati selama orang masih butuh makan. Jadi kalau yang bangkrut itu di antara 10 mungkin yang bangkrut 1 gitu kan. Nah kita pun bukan karena orang tidak butuh makan lagi dia bangkrut. Kita apa penyebabnya? Entah dia kena dirasa, pelayanan yang tidak bagus, atau Allah alam lah alasan-alasan yang lainnya. Kalau udah seperti ini kan Kak, perdagangan yang sangat seperti ini kita bersaingnya dirasa. Rasa karena semua orang KFC enak. Yang bilang KFC enak siapa? Kalau dulu, cobalah. Dulu beberapa tahun yang lalu KFC itu dia sendirian. Sekarang banyak. Hisana menyajikan rasa yang sama dengan KFC. Betul nggak? Pernah nggak nyoba rasa ayam Hisana? Kalau Ustazah sih ya. Bedanya kenapa? Coba tetap ayam. Bedanya kenapa? Sama gitu, lebih asinan di sana. Lebih asinan di sana. Terus apalagi yang buat dia beda? Nurul Mati nanti lagi tidur ya? Duduk apa tidur? Nah itu tadi Kak, persaingan bisnis. Kalau dulu KFC dia merajai, belum, persaingannya tidak banyak. Orang kalau pingin makan ayam goreng crispy harus ke KFC. Saingannya dulu mungkin cuman McDonald, CFC, Texas, ya kan itu aja kan persaingannya. Kalau sekarang mau makan ayam crispy misalnya kan, mau makan ayam crispy gampang dapatnya tanpa harus lewat jalan Karya Jaya. Siapa yang rumahnya di Karya Jaya misalnya, sebelum sampai ke KFC Titik Kuning sangat banyak orang menjual ayam crispy. Dan ingat ya Kak ya, harga jauh di bawah KFC. Harganya jauh di bawah KFC. Nah jadi persaingan bisnis tadi di situ dia. Pertama banyak saingan dia, terus orang lain mampu menjual produk yang sama di bawah dia. Nah mungkin KFC itu kan kalau Ustazah bilang ya rasanya sama lah ya kan Kak, cuman kalau kita ke sana apa suasana, kita membeli suasana lah. Kalau di sana Ustazah rasa kita duduk di ruangan ber-AC makan ya kan. Kalau anti makan lah misalnya di gerai-gerai yang lebih tradisional ya kan, duduk panas-panasan, cuma ada kipas angin gitu ya. Fatimah Amal Tukarin, waktu kita sudah habis. Ada yang ditanyakan lagi kakak-kakak? Ustazah, pas pertama kali ini tentang nan benda kan, Ustazah, dagang budaya nan benda kan. Iya, tugas pertama apa Kak? Selama ini cuma 2 tugas. Iya, 2 tugas. Itu pun 2 tugas banyak yang nggak ngumpul. Separuh yang nggak ngumpul. Coba jujur saja, siapa yang tidak mengumpul? Jangan bilang ana lupa Ustazah, ana lupa. Orang bisa ujian pun nggak ngumpul. Ustazah pun heran lah sama anak-anak Ustazah ini. SMA loh Kak, SMA bisa ujian. Kalaupun ngumpul asal dibuat gitu, ya Allah. Makin harusnya ya udah SMA tuh tanggung jawabnya makin besar. Udah lah ya, waktu kita sudah habis, udah lewat pun 5 menit Kak. Jangan lupa absen, di chat langsung ya, di chat di Zoom ini ya. Kita jumpa minggu depan sudah dalam keadaan ujian praktek ya Kak. Ya, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Baca doa kafaratul majlis. Wadi
Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati.